Halo, selamat datang dan selamat datang kembali semuanya. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas salah satu jenis soal reading TOEFL. Nah, jadi dalam reading TOEFL itu sendiri kan ada 50 soal atau 50 pertanyaan. Nah, dari 50 pertanyaan tersebut itu teman-teman mungkin ada beberapa jenis yang sudah familiar gitu. Nah, contohnya misalnya pertanyaan tentang main idea atau pertanyaan tentang vocabulary, itu teman-teman pasti sudah cukup familiar ya untuk soal-soal seperti itu dan cara menjawabnya. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu jenis soal yang pasti akan selalu ada di soal reading TOEFL. Cuma mungkin teman-teman nggak terlalu familiar dengan namanya atau dengan cara menjawabnya. Nah, namanya specific question atau factual question. Nah, apa itu specific question atau factual question? Itu adalah pertanyaan yang menanyakan hal yang spesifik ada di dalam bacaan. Jadi dia tidak akan menanyakan secara keseluruhan. Jadi yang ditanyakan itu hal yang sangat spesifik. Contohnya misalnya di mana si A tinggal atau kapan suatu hal terjadi gitu. Nah, jadi hal-hal yang spesifik gitu. Jadi nanti kita akan menemukannya di tempat tertentu di dalam bacaan. Nah, cirinya dari specific question nih kalau misalnya teman-teman lihat di soal, cirinya biasanya pertama misalkan langsung menggunakan kata tanya nih di awal pertanyaannya. Misalnya kayak tadi tuh, misalnya kapan George Washington dilahirkan, misalnya berarti when was George Washington born. Nah, pertanyaan seperti itu jawabannya kan berarti sangat spesifik ya. Kapan ya berarti mungkin nanti dikasih tahunnya atau mungkin nanti dikasih apa namanya jawabannya itu entah itu tahun, entah itu abad gitu ya. Nah, jadi nanti yang berupa waktu. Atau misalkan dia menanyakan di mana atau apa gitu. Jadi nanti ciri pertanyaannya itu menanyakan hal yang spesifik, bisa berupa pertanyaan yang diawali oleh kata tanya seperti when, where, why, what, dan lain sebagainya. Nah, ciri yang lainnya adalah kadang kalau nggak berupa pertanyaan yang diawali kata tanya, itu juga kadang diawali oleh awalan atau prolog dalam soalnya seperti according to the passage atau the passage indicates that. Nah, seperti itu. Itu ciri dari pertanyaan yang akan menanyakan specific question atau factual question. Nah, sekarang gimana sih cara jawab pertanyaan specific question atau factual question tersebut? Yang pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah setiap membaca soal reading TOEFL itu membaca soalnya terlebih dahulu. Nah, jadi kita lihat ini soalnya, tadi kan cirinya udah tahu nih kalau ada pertanyaan yang menanyakan hal yang spesifik diawali oleh kata-kata tanya atau kayak tadi ada according to the passage. Nah, itu berarti kan akan menanyakan specific question. Nah, setelah itu kita lihat di pertanyaan tersebut apakah ada kata kuncinya atau keywords-nya. Nah, setelah kita menemukan keywords atau kata kunci, lalu kita akan baru kita melihat ke soal atau ke teksnya, ke passage atau ke teks yang kebacaannya lah ya. Nah, jadi kita akan scanning bacaannya untuk mencari keywords tersebut ada di bagian mana di dalam bacaan. Nah, setelah ketemu, itu kita akan membaca bagian tersebut saja. Biasanya berupa kalimat ya, satu kalimat kita baca lah, satu kalimat yang ada keywords tersebut kita baca dan kita pahami. Jadi jangan dibaca sekilas tapi kita pahami satu kalimat tersebut. Kenapa? Karena nanti setelah kita baca kalimatnya, pas kita pilih di jawaban, itu biasanya jawabannya itu tidak menggunakan kata-kata yang sama. Biasanya dia menggunakan sinonimnya atau nanti di restatement diganti kata-katanya tapi maknanya sama gitu. Nah, agar kita bisa memilih, makanya ketika kita membaca kalimat di bacaan, kita pahami dulu maksudnya lalu baru kita pilih dari ABCD itu mana yang maksudnya atau maknanya sama dengan yang tadi teman-teman baca. Nah, bisa jadi kata-katanya berbeda jauh tapi cari yang maknanya sama gitu caranya. Nah, jadi hati-hati dengan kata-kata yang mirip tapi ternyata bukan itu gitu maksud dari pertanyaannya atau bukan itu jawabannya. Nah, kita lihat di contoh soal aja langsung ya. Nah, di contoh soal ini kita langsung lihat kalimat soalnya. Soalnya diawali oleh kata when, kapan, when did archaeologists become aware of the possible value of the contents of the tar pits. Nah, di sini
Kata kuncinya berarti kita kan baca dulu pertanyaannya, kita pahami dulu pertanyaannya. Intinya dia menanyakan kapan arkeolog itu menjadi sadar akan kemungkinan value atau nilai dari konten yang konten tar pit gitu yang ditemukan. Nah, ini teman-teman kita cari aja di bacaan yang membahas hal tersebut, yang ada arkeolognya, yang ada konten tarpit itu valuable gitu, meskipun mungkin kata-katanya nggak sama, tapi kita cari, nah di dalam bacaan yang mulai ada kata arkeolog, itu ada di line ke-8, nah di sini. Nah, ini berarti kita bacanya dari awal kalimat sampai akhir kalimat. Nah, di sini ada in 1906. The remains of a huge prehistoric bear discovered in the tar pits alerted archaeologists to the potential treasure lying within the tar. Nah, di sini tidak sama persis kan? Nah, cuman di sini kan sama, maksudnya yang dimaksud ini adalah kalimat ini. Nah, di kalimat ini disebutkan bahwa para arkeolog itu baru sadar akan potential treasure yang ada di dalam tar itu di tahun 1906. Jadi kita udah ketemu jawabannya, yaitu 1906. Nah, kalau sudah ketemu jawabannya, kita langsung lihat ke pilihan jawaban di situ mana yang paling pas menggambarkan 1906 itu. Kadang dituliskan mungkin langsung 1906, kadang juga tidak dituliskan secara langsung. Kalau 906 berarti kalau di jawaban A during the Ice Age itu berarti salah ya, karena Ice Age itu kan dulu sekali. Kemudian yang B thousands and thousands of years ago ini juga berarti salah. Kenapa ya? Karena ini kan tidak selama itu. Nah, pilihannya paling nanti akan antara C sama D. Kalau within the past decade nih teman-teman, itu maksudnya di dekade terakhir. Nah, kalau di dekade terakhir berarti 10 tahun ke belakang, ini kan berarti sudah salah juga gitu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat itu yang C, yaitu early in the 20th century, yaitu di awal abad ke-20. Nah, abad ke-20 itu teman-teman sama dengan abad 1900-an. Jadi abad ke-20 itu mulai dari 1901 sampai tahun 2000, nah itu adalah abad ke-20. Maka tahun 1906 itu adalah awal dari abad ke-20. Nah, nanti untuk jika ada pertanyaan atau teman-teman masih bingung dengan penjelasan barusan, bisa teman-teman nanti tanyakan di kolom komentar. Nah, kalau misalkan teman-teman juga ada suggestion atau saran untuk membahas soal apa, nanti juga teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar juga ya. Nah, untuk jenis-jenis pertanyaan lain di reading itu nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi teman-teman jangan lupa jika suka dan membutuhkan video-video ini, silahkan di like dan di subscribe videonya. Jadi nanti di lain kesempatan teman-teman bisa langsung dapat notifikasinya ketika ada video yang baru. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih sudah hadir di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.